Baterainya habis. Baterainya Itu pakai yang lama. nggak tahu. Apa sih? Omongan tuh apa sih? Word of Masih word of affirmation. Nah, Ya. Kalau cewek sama cewek mau ngapain sih? Bukan. Kan aman gitu. Jangan salah ya. Tapi kalian tuh kan jadi aneh-aneh. enggak Baemun tuh. Tapi kenapa Baemun Jong? Apanya nih? Ngotain drakor. Ngotain aja nggak sih? Asik. Di episode kali ini kita akan bahas lanjutan dari video yang ini nih. Drakor Law and the City episode terbaru sampai dengan episode ke-8. Nah, langsung aja nih kita bahas ya. Oke, jadi kita kemarin tuh banyak teori nggak sih? Iya. Mau kita bahas yang mana dulu nih Mel, teori-teorinya? Nah, itu Kak, ternyata teori kita kemarin banyak yang salah Kak. Tapi Iya. ada juga yang benar loh. Yang Baemun Jong itu Iya. ternyata salah ya. Baemun Malu Jong deh. itu ternyata udah menikah. Ya, jadi OTD aku padahal udah berharap banget dia sama Changwon. Tapi ya udah deh. Baemun Jong nikah sama ternyata nggak dijodohin sih. Kayak Dikenalin dikenalin sama si An Ju-young ya. sama temannya. Tapi sweet juga sih suaminya. Mau juga aku dapat yang kayak itu. Sama, berarti dia tuh jalur mak comblang ya An Ju-young. Baemun Iya nggak sih? Jong. Mak comblangnya An Macam Ju-young. belangnya Anjuyong. Oh, mak comblangnya An Ju-young. Ya, Baemun Jong dijadiin sama temennya Oh iya. An Ju-young, sesama temen sih. Tapi An Ju-youngnya ngerasa dia cocok Jadi sama jadi. si Baemun Jong kan. Nah, terus teori apa lagi yang kemarin ternyata salah terjawab di episode itu. terbaru. Hasanggi. Nah, iya Hasanggi. Hasanggi. Maaf Hasanggi. Kita seuzon apa ya kemarin sama Hasanggi ya? Udah nikah Udah coy. nikah. Oh iya dah. Ternyata belum. Tapi belum tahu, siapa tahu emang udah nikah. Tapi belum di-spill aja. Di episode next mungkin. Teori lagi nih. Oh, teori lagi ya. Mungkin ya, soalnya iya sih kalau dilihat-lihat dari kehidupan dia yang di episode terbaru belum kayak nggak menunjukkan udah nikah ya. Belum sih. Belum sih, kelihatannya dia tinggal di apartemen kan sendirian. Nah jadi Hasanggi itu kan masih tinggal di apartemen Kak. Terus di apartemennya nggak ada kelihatan ada perempuan gitu. Tapi bisa Kayak masih aja. bujang gitu kelihatannya. Oh, bujangan. Oke. Tapi gimana kalau ternyata dia merantau gitu kan? Maksudnya LDR. Gue nggak tahu. Ini maksa sih, maksa ya. Tapi ada ibunya nggak sih Mel? Iya ibunya ada tapi kayak sebentar Kak. Ibunya Hasanggi itu Oh, nggak mau iya. di episode berapa? 6 deh. PR ya, ingat Enam, enam, episode. 6. 6. Pas dia di itu kasus itu nah. Iya. Oh. Bener. Dia datang. Iya, soalnya aku belum sampai ke situ nih. Sampai kemana kamu? Nah, terus setelah Hasanggi kemarin apalagi tuh Kak? Aku lupa. nih. Ada ini. Oh iya, Hasanggi yang kamu kan bilang kemarin suka ngerekam-ngerekam ya? Suka Oh, motret-motret. blogger. Iya. Terjawab akhirnya yang itu. Terjawab. Jadi dia Ternyata Orang blogger, iya. blogger makanan gitu. blogger makanan ya. Mm-mm. Kukira dia cuman karena apa ya suka mendokumentasikan makanan, suka makan, terus didokumentasiin, nanti dia ngerekomendasiin ke teman-temannya nih makanan ini nih yang enak. Karena kan kayaknya dia tuh orangnya agak perdata gitu nggak sih? Iya, karena pengacara kan. Ya, jadi kayak butuh bukti autentik nih kalau makanan ini tuh enak. Ternyata dia ini ya apa food blogger. Food Iya, blogger. punya blog dia. Ya, ya. Terus apa lagi maaf. nih? Ini tadi Suuzon mikirnya kamu mau bilang kakek-kakek. Tapi kan itu emang
Cangwon Hasanggi yang sering Cangwon. ngeledekin Cangwon. Oh iya sih, juga. Cangwon. Dia panggil kakek kan. Iya. Itu kenapa alasannya karena ini guys, iya seleranya kayak kakek-kakek gitu ya. Kayak casing HP-nya yang itu. Tutup buka itu loh. Tapi kan itu fungsional kak. Iya, Bisa taruh betul. kartu. Dia memanfaatkan benda itu sesuai dengan fungsi, bukan gaya. Nggak kayak tren-tren gitu kan, dia nggak ngikutin tren tapi emang fungsional aja. Iya. Tuh. Terus apalagi ya kemarin ya? Terus itu ada yang An Juyong sama Kang Heji. Iya, yang dua orang itu. Iya, Kang itu Heji itu kayak kenal. Sementara An Juyong bilangnya nggak kenal kak. ternyata itu kesalahpahaman gak sih kalau Iya. disimpulkannya kan? Heeh. Ternyata tuh sebenarnya kenal aja, cuman iya kan? Beda penafsiran Iya. cewek sama cowok gitu nah. POV dari ini Kang Heji, POV dari si An Juyong. Iya, kan An Juyongnya salah paham, dikiranya kan Yeji memutus hubungan gitu aja. Iya. Ternyata handphonenya hilang. Itu bener gak sih? Iya. Handphonenya hilang. Iya, iya, iya. Iya kan? Bener kan? Jadi sampai balik lagi kan nyari Iya, handphonenya. Nah, yang dari airport itu kan. Terus apalagi tuh yang salah pahamnya yang tentang itu janji ketemu. nah itu aku bingung maksudnya dia Nah tuh itu kayaknya Iya, itu gimana? Kang Heji itu nganggapnya kalau janji ketemu itu udah ketemu jadian gitu kak. Sementara An Juyongnya belum. Ya. Ketemu biasa gitu. tapi ada nggak sih yang An Juyongnya bilang kamu mau membatalkan janji, nah gitu aku bingung yang itu nggak nyambung aku maksudnya. Gara-gara HP-nya kan hilang. Benar-benar yang kata dia. Oh iya. Jadi kan dia nggak fokus ngira, aku. jadi dia ngira An Juyong itu, bukan, jadi An Juyong ngira Kang Heji itu ini Tiba-tiba hilang. ingkar janji. Ini salah paham manusia berdua nih. Karena tidak ada komunikasinya konfirmasi satu sama lain setelah di Seoul. Bener. Udah bertahun-tahun sampai 10 tahun. Iya, itu Hampir pengakuannya. 10. Ya, pengakuannya 10 tahun ya. Tapi kayaknya ada, masa cuma gara-gara kayak gitu doang ini ya. Nggak kenal itu dah. An Juyongnya sih ini nih kayaknya. Beda ini enggak sih? Beda ini deh, apa nih yang sering kamu bilang? Apa ya? Beda love language atau Iya, beda iya, iya. 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 Tapi kalau dilihat An Juyong itu servis ya, enggak sih? An Juyong iya. Service. Ya kan? Servis. Dia butuh sesuatu itu pasti gitu, makanya dia ngambil keputusan sendiri soal si siapa namanya Kang Hyeji-nya. Sedangkan Kang Hyeji ini ternyata dari POV-nya dia udah ini ya berusaha semaksimal mungkin untuk menghubungi si An Juyong ini. Ternyata si siapa Kang Hyeji-nya juga dia berharap juga gitu, tapi ya gimana lah ya, karena kan HP-nya hilang. Nah Kang tuh apa kira-kira love language-nya? Kang Heji Apa? kayaknya apa omongan tuh apa sih? Word of Afirmasi. Ya, itu. word of affirmation. Nah, Iya. Iya, Karena omongan dia kalau udah dijanjiin ketemu dah dia bakalan ingat. Iya Iya benar. betul. Dan dia emang validasi banget kan pas ketemu. validasi. Makanya dia nggak terima, dia merasa harga dirinya terlukai ketika An Juyong ngomong nggak ingat. Wah, nah jangan dia bilang nggak ingat padahal dia Padahal yang kan ngomong. di itu di Hongkong kan, Iya, di Cina Di kan. Hongkong. Orang itu kan kayak itu kak situationship. Iya. Itu tuh aneh nggak sih? Canggung banget ya pertemuan pertama mereka. Iya. Mau makan nggak? Mau. Iya kan? Sama-sama dapat temen kamar yang aneh lagi Iya. di Kayak- Hongkong itu. Tapi aku baru tahu sih kalau misalnya liburan ada kayak gitu. Maksudnya penginapannya kurang gimana ya? Itu tuh apa sih hotel? Bukan. Hotel apa sih? Bukan hotel sih. Motor kelas Kayak ekonomi lah. kayak penginapan kapsul gitu dah sih. Rame lagi, dan itu maksudnya kita kan nggak kenal ya. Kok bisa? Iya. Maksudnya nggak ada, maksudnya bukan, maksudnya Kan nggak yang ada penting suzon-suzon gitu. ini aja seaman, maksudnya aman karena sesama wanita, sesama laki-laki gitu aja nggak sih? Walaupun nggak kenal kan, emang kalau cewek sama cewek mau ngapain sih? Bukan. Kan aman gitu. Jangan salah ya. Kalian tuh jadi aneh-aneh. Iya. Jangan salah ya sekarang ini loh. Ya udah, back to topic Oh iya, lagi. oke. Kira-kira apa teori yang kemarin tidak terjawab tapi tidak terbantah di episode terbaru? Yang itu loh Mel Deo apa? Apa? Ca bukan.
Bukan Baemunjong. Oh iya. Enggak, Baemunjong. Tapi kenapa Baemunjong? Apa jadi? Apa nih? Baemunjong apa nih? Enggak, tadi udah ya? Dia udah nikah, udah nikah. Oh iya, hamil. Ternyata dia hamil. Lagi hamil. Ternyata aku nggak nyangka suaminya sesulit itu. Iya. Bagi Anjuyong yang ada di Indonesia, Iya. kalau misalnya ada ingin menawarkan teman Astagfirullah, ini jadi dipromoin ya kayak seperti suaminya Baemunjong, diperbolehkan di bawah ini. Kontaknya tersedia Di sini atau komen langsung nggak apa-apa. Ya kita blended dulu nggak apa-apa deh. Ya, bisa dipertimbangkan ya. Sama ini loh. Kencan buta? Ya, kencan buta namanya. Ini bukan teori yang kita prediksi kemarin, tapi muncul kayak teori baru. Ini si Changwon. Oh, Kayaknya dia naksir kan. Sama Kang Iya Hye-ji. lagi. Nah, jadi ini tuh perasaan Kang Hye-ji sama An Gyu-young kan udah mulai klik satu sama lain. Ternyata batu loncatannya, bukan batu halangannya, itu ada di Changwon. Tapi kasihan loh Changwonnya, kalau emang dia harus dapet guys. tapi Changwon kan emang belum bilang kak. Cuman baru tanda-tanda gitu nah. Tersirat aja. Kasih makan. Perasaan kita doang nih, dia naksir sama Kang Hye-ji atau emang dia kalau temenan sama orang kayak gitu ya. Tapi Kayaknya naksir lah. Naksir. Kelihatan gini tadi kan gimana Mel di episode berapa yang Anjuyong sama Kang Hye-ji udah jadian? Episode 7 ya. Itu kan udah jadian. Sebelum jadian tuh enggak sih pas nonton itu kayak ngelihat gini. Tunggu, tapi ini temen kan? Enggak, ini di otak nih. Tungguin, tapi ini kan temen kan? Enggak. Gimana ya perlakuan Changwon dan Kang Hye-ji tuh agak gimana ya? Tapi kayak kalau setara Kang kan? Hye-ji itu anggapnya kayak kawan kak. Iya, Kawan ngobrol, kan dia yang paling rame kak. Di antara yang lain. betul. karena ada Anjuyong di Changwon hatinya. Iya, Changwon dia merasa udah setara. punya uang gitu. Jadi setara gitu ya Dewa? Ya iyalah setara kan menurut aku Changwon sama Kang Hye-ji itu setara. Jadi mereka tuh bisa memberikan validasi satu sama lain dan itu tuh menimbulkan fight yang positif antar mereka berduanya. Kalau mereka berdua tuh bawaannya seneng, nggak ribut aja gitu kayak si Kang Hye-ji ketemu An Gyu-young. Ada aja hal yang diributin kayak nggak penting tapi bagi mereka penting gitu. Tapi pas lagi sama Changwon kayak seneng aja ngeliatnya bawaannya tuh happy gitu. Itu kan couple haram gak sih? Iya, couple haram. Tapi kan belum bilang ya, udah haram. Tapi kasihan loh kalau Tapi Changwon. kan dia emang belum nyatain, belum apa-apa kak. Tapi emang kayaknya nggak Emang bakal perilakunya emang kayak nunjukin orang suko kan. nggak bakal jadi ini kan Kang Hye-ji udah sama An Gyu-young dari awal. Nggak Udah lah, mungkin. pemeran utama tuh tetap jadi. Kecuali di drakor yang ini. Iya, sutradaranya masalahnya mereka Yang ini lain. mau jadi sutradara kedua dari Nggak ini tuh penulisnya kayaknya dendam banget nih sama Changwon. Dia tuh dibikin sengsara banget loh di sini nih. Kayak dia nggak pernah bahagia dari awal, nggak ada kebahagiaan dia. Kayak dia berasa nggak berguna gitu kak. Iya kan? Dia pengacara kan ya? Mentang-mentang anak konglomerat. Enggak sih. Jadinya- Perusahaan kecil kak. Oh itu bapaknya Bapaknya itu kerjasama sama perusahaan besar. Nah, kan kalau di kantornya dia kan orang-orang mandang dia anak konglomerat kan. Jadinya ya udah ngapain juga dia capek-capek kerja keras kan dia anak tunggal bakal ngewarisin kantor bapaknya juga. Makanya bosnya dia ngasih kasus yang sepele-sepele. Iya. Bukan kasus sih itu tuh. Kayak Gas. Gini deh, gimana kalian remehin berdua? gak sih? Kalian berdua nih ditugasin jadi pengacara, temenin ya itu di penjara tuh cuman ngobrol doang kayak nggak ada harga diri nggak sih? Iya. Nggak penting, beneran. Padahal pengasuh bukan. kalau dari Changwonnya dia pengen dia berkembang berpengacara, dia pengen berdiri dengan upayanya dia sendiri kan. Tapi orang-orang selalu melihat dia, kamu mah enak, anaknya orang kaya gitu. Jadi nggak perlu effort, kamu tuh bakal tetap berjaya. Makanya dia sedih di situ. Ketemulah Kang Hye-ji yang dia bisa mengetahui sulurnya dia yang nggak merasa berguna.
bayi meledak. Terus dia merasa tidak tidak punya kasus yang menarik. Makanya kan Heiji bilang ini kan, aku ingat kamu bilang nggak punya kasus menarik, makanya aku minta bantuan kamu yang ngurusin ini CCTV. Iya, Oh iya deh. itu kan dikasih yang Kang Heji. Akhirnya kan si Changwon-nya merasa dia berguna, dia bekerja keras untuk sebuah kasus. Kayak divalidasi sama Iya. Kang Heji. Nah, kasihan loh dia di episode 8. Maksudnya udah episode 8. Tapi belum nemu kayak sumber kebahagiaannya dia. Maksudnya dia belum dapat momen bahagia selain sama Kang Heji. Masa udah bahagia terus diputus lagi, ini penulisnya nih kayak punya masalah nih. Atau dia emang di-keep sama penulisnya Kak? Ya ampun. Sering gak sih penulis yang punya kayak karakter yang gak dipasangin sama siapa-siapa? Itu lebih jahat. Ya aku nggak Iya rela. juga, iya Uzun juga. gitu ya. Iya juga benar. Tapi seenggaknya siapa kayak muncul kayak siapa gitu Tapi kan loh. dia kencan buta juga Kak. Oh iya. Mungkin bakalan bahagia dari situ. Mungkin. Lagian juga dia ini kok aktif dia. Maksudnya ini mencari. Iya. Tapi kayaknya emang walaupun secara tersiratnya dia mulai naksir ya sama si Hyeji. Ya semoga dia tersadar. Maksudnya dia cepat menemukan kebahagiaannya gitu kan. Seenggaknya dia kasus deh jadi pengacara tuh bener-bener pengacara, nggak yang kayak tugas sogokan doang gitu. Ada Kak kemarin satu. Tapi kasusnya kayak kasus sosial gitu. Tapi dia kalah. Yang Kasus penipuan itu iya penipuan. Oh tetap kalah ya? kalah dia. Itu aku ingat itu. Ya, kan seenggaknya dia tuh dia pengen banget gitu jadi pengacara yang kayak temennya. Nih si An Ju-young tuh bolak-balik nanganin kasus. Bahkan si Kang Hyeji yang baru aja dapat kasus. Terus Bae Moon-jong ya kan, si Im Sang-jae itu kan juga semuanya dapat kasus kan. Nah si dianya nih ini kayak tolonglah returnin kasih gitu dia kebahagiaan gitu kan. Seenggaknya kalau dia nggak jadi sama siapa-siapa, seenggaknya dia dapat kasus yang membuat dia tuh berguna untuk negara. Atau gini enggak Mel? Del, pimpinannya nggak sih mungkin yang agak Iya, pimpinannya kayak agak kayak bermasalah gitu dah sih Kak. iya. Ya dia Kayak mata duitan. duit bisnis dia nggak mementingkan esensinya gitu ya. Nah. Yang penting duit nih, aku dapat duit. Bahkan dia kalau si siapa Changwon-nya mau dapat kasus ada tuh syaratnya. Kalau bapaknya mau ngasih proposal atau apa tuh untuk iya. perusahaan kan, baru dia dikasih kasus. Jadi kayaknya dia harus pindahin aja nggak sih? Pindah. Pindah firma. Satu firma pindah kepala. Apa sih? Iya nggak sih? Satu Iya, firma nggak sih satu mereka tuh? firma, satu firma udah sekarang. Pindah kepala kan. Pindah kepala aja. Yang kepalanya An Ju-young juga nggak apa-apa sih walaupun Agak ngeselin. tapi kan pikirannya kayak ya kamu harus menang ya walaupun itu yang dia pegang. An Ju-young Futuristik itu lah dia. satu itu kan satu firma sama itu kan Bae Moon-jong kan. Bae Moon-jong iya. Pimpinannya kurang- tuh kurang agak gitu ngeselin juga. tapi karismatik ya. Ya. Kita tidak bisa mengelak dia, ya nggak bisa dipungkiri emang dia karismatik. Iya. Ngeselinnya dia juga, oh, aku bakal nurut nih gitu. Iya benar. Nah kalau nggak pindah aja ke tempat Kang Hyeji Boleh yang mbak-mbak itu ya? kan, ibu rambut pendek Iya, gitu ibu kan. rambut pendek itu. Soalnya dia juga seneng kan lihat Kang Hyeji-nya berdedikasi. Nah Changwon tuh nanti kalau jadi pengacara pasti berdedikasi juga kan sama si Kang Hyeji. Iya benar. Harusnya pindah Kayak aja. totalitas gitu dah sih. Kasian dia. Iya, apalagi oh iya ini kemarin tuh ada bilang juga siapa ya? Bentar deh. Aduh, kok lupa. Aduh Apa lupa. nih? Bentar kalau ingat ya. Lupa lagi. Siapa ya? Ini lupa. Bentar. Lupa. nanti deh. Kemarin kan di episode 1-2 kan belum gabung satu firma tuh nah. Oh iya. Nah, di sekarang. 3 sampai 8 kan udah gabung, Kak. Iya. Tapi cukup Sama mengganggu ibu-ibu ya. itu yang kita curigain kemarin.
Iya. pemilik gedung itu. Itu teorinya benar, tapi aku cukup mengganggu tuh dengan keberadaan si ibu-ibunya itu, si Hyung Min itu. Iya, Kim Kim Hyung Hyung Min itu. Dia kayak agak ini ya, aneh. Maksudnya cuman karena obsesi pengen punya gedung firma hukum, sampai segitunya dia melakukan tindakan untuk itu manipulasi nggak sih jatuhnya? Tapi dia kayak perjuangan impian nggak sih Kak? Iya. Dia pernah nggak sih diremehin sama itu? Ya, Kayak di masa lalu dia. Nah, di masa lalu pernah diremehin. Tapi dia kayak manipulasi para pengacara. Maksudnya kan ini kan pengacara nih, bisa dimanipulasi dengan orang biasa kayak dia. Aneh kan? Kayak nggak masuk akal. Tapi ya udah sih gitu. Tapi kayak pas lihat itu tuh kayak aku cukup terganggu juga dengan si ibu ini. Sama-sama kepentingan nggak sih? Yang firma hukum juga punya kepentingan, yang ibu ini juga punya kepentingan. Jadi ya udah nyatu. Dia licik, naikin anggaran Anggaran tuh naik. sewa. Naik ya? Sewa Iya, kalau nggak mau digabung, kan kata dia naik. di awal dia. Mau nggak mau. Dan dia tahu kan masing-masing kelemahan pimpinannya. Kayak si ibu pendek yang ketuanya Kang Henji itu kan juga permasalahannya di uang kan, makanya langsung setuju kan dia. Iya. Bosnya Changwon juga yang agak susah Apalagi kan. bosnya Changwon kan. Ah itu. Itu Yang paling penting mah penting. untung aja dia. Iya. Aduh maaf ya. Itu kalau ngelihat bapak-bapak kacamata itu, pimpinan itu, aku udah kayak gerem aja. Main HP weh. Agak ngeselin dia nggak dia, tapi emang ada sih orang yang ya udah yang penting kepentingan masalah hukum ada adil apa enggaknya ya udahlah gitu kan. Yang penting uangnya masuk. Gitu. Iya. Cuma apalagi ya di episode terbaru ini sebenarnya banyak, cuman apa nih yang Hasanggi, Mel. Iya, Hasangi kemarin itu kena kasus. iya, Diisuin iya. katanya dia itu anak konglomerat. Padahal beda orang. Padahal beda orang. Nama sama. Nama sama. Ternyata orangnya beda. Tapi dia keren sih untuk menyelesaikan masalahnya. Ya kan? Elegan caranya jawab. Dia tuh menunjukkan kalau permasalahan itu tidak harus diselesaikan dengan cara yang buruk, walaupun dia dapatnya buruk. Itu keren. Dia mengajarkan kita untuk ada cara lain dengan membalas hal buruk yang lebih apa sih namanya? Lebih kena gitu loh. Jadi agak terharu sih aku dengan si Hasanginya itu. Ditambah itu masa lalunya Kak. Iya dah, ternyata Dia orang yang dari bawah. Iya. Terkenal dengan apa julukannya? Mahasiswa musim itu sih. Musim semi. Nah, musim semi. Ternyata ininya apa sih maksudnya, ternyata di musim gugur dia bekerja. Musim semi dia Iya. masuk lagi. Iya, 8 tahun ya kuliahnya. Karena itu ternyata. Kuliah 8 tahun. Terus menyentuh ya. nyambung dengan yang tadi Meli juga bilang ada food vlogger. Mungkin itu juga nggak sih? Dia tuh kan nggak terlalu banyak ngomong ya. Disampaikan lewat tulisan hobi-hobinya tadi, dengan makan mungkin, dengan makan kan, menulis tadi. Terus juga dia kan buat esai pengakuan itu kan juga bagus ya, nyentuh banget loh kata-katanya. Lewat tulisan mungkin ya, makanya dia nggak terlalu banyak ngomong. Karena dia menggunakan omongannya untuk membela klien aja. Nah, iya. Acara kan. Ya, dia dewasa sih di situ, paling dewasa. Cuman caranya nggak unik Iya, agak pada teman-teman. nggak dibilang kakek kan kalau nggak Iya, ada. betul. Dia terlalu emang kayak sakok gitu ya anaknya orangnya. Terus juga ini dia momen di saat ketemu ibunya tuh, nah pas ketemu ibunya tuh kayak sedih loh. Itu nangis. ya real, kataku real. Emang sih kalau kita lagi sedih tuh dah, kalau kita lagi sedih tuh kayak makan kan, kadang sambil Tapi kalau lagi sedih makan tuh malah makin nangis loh. iya emang makanya makanan ibunya kan kangen kan. Ibunya. Iya. Terus ibunya itu nyentuh ternyata banget. masih kerja. Iya kan, pasti dia kayak ngerasa harusnya di usia yang kayak dia itu dia udah mampu membalas ini kan kebaikan ibunya, dia menghidupi ibunya gitu. Itu memang memorable di episode berapa tuh ya? 8, 7, 6 5, 6 sekitar 5. iya ya antara 6 kayaknya, soalnya di 5 nggak ada tuh. 6 kayaknya. 6 Itu Hasangi loh. loh Ternyata Asanggi. semua karakternya tuh emang punya backstory yang dalam ya kalau dikupas.
kecuali yang An Ju-young sih. An Ju-young masih rahasia. Belum, masih dirahasiakan nih An Ju-youngnya. Orang tuanya belum dikulik ya, karena yang Kang Hye-ji kan udah dikulik tuh. Iya, ternyata Kang Hye-ji itu yatim piatu. Iya, aku juga kaget. Dia dijemput bapaknya, tapi dia bilang memperingati kematian orang tuanya. Ternyata itu paman sama bibinya kan. Iya. Itu juga backstory yang pahit ya ternyata. 5 pengacara yang udah terdeteksi orang tuanya Kang Hye-ji, terus siapa lagi? Changwon, Changwon. walaupun belum ditunjukin ya. Sama An Ju-young juga An Ju-young udah tapi ditunjukin. sekilas gitu nah. Tapi backstory-nya belum. bukan siapa lagi Hasanggi. tadi? Sanggi, Bae Munjong ya belum ya? Bae Munjong belum kan ditunjukin suaminya cuman. Iya. Iya aku love banget sama suaminya. Iya, Itu nakes Kak, coy. ada yang dia ngidam abis pulang. Iya. Bener ngidam masa manjat itu? Oh iya bener. Manjat tembok kayak Spider-Man. Tadinya kan aku bingung ya, atas bawah maksudnya apa sih itu dia kan ada Iya, kan? kayak Ini atas bawah apa? udah kayak kemana-mana udah sih. Iya. Nah, Taunya atas ternyata bawah. Bukan maksudnya. iya ternyata Oh my positif, lebih positif daripada pikiran. Ya ini obrolannya agak menyeleweng, tapi sebenarnya enggak sih. Tergantung. Main Tonton di episode 8 ya. Episode 8 kan ini? Episode 6 ke 7. Loh, antara 6 7. Oh. Nonton ya. Lengkapin ya. Nah, sama ini juga yang aku cukup tersentuh juga dengan si Bae Munjong yang sebenarnya nggak jahat teman-temannya, tapi dia sedih pas dia harinya buruk, butuh temennya, tapi temennya lagi pada sibuk. Oh itu kan sebelum dia bilang dia hamil kan? Ya, itu aku nangis, aku ikut nangis. Maksudnya aku ngerasain gitu loh, karena kan kita nih kan kadang-kadang kita udah totalitas nih sama teman. Ya teman kita nggak jahat, cuman temennya lagi sibuk aja pas kita lagi butuh. Jadi dan itu kebetulan semuanya lagi kan. Jadinya kayak aku ngerti sih perasaannya si Bae Munjong itu gimana. Itu gak sengaja kayak nangis gitu. Tapi akhirnya divalidasi sama An Ju-young ya. Dia tahu kalau temennya lagi nggak baik-baik aja. Terus An Ju-youngnya juga bilang besok-besok tuh kalau ada masalah tuh cerita biar aku tahu gitu. Tapi kan ya namanya juga cewek ya. Iya. Pas dia lagi butuh temennya nggak ada, pas udah berlalu tuh disuruh cerita kayak agak males juga nggak sih, karena udah ya udahlah udah berlalu juga gitu kan. Ada ya orang yang kayak gitu juga. Tapi keren untuk pertemanannya para pengacara ini, sangat-sangat Bagus keren. banget. 5 persahabatan yang selesai di meja makan. Iya. Fakta uniknya lagi itu Kak, pengacara itu punya snack di Nah, kantornya, di ruangan kerjanya punya snack. bahkan si An Ju-youngnya setelah membuka diri dengan si Kang Hye-ji kan ngasih snack juga kan. Akhirnya setelah kesalahpahamannya tuntas, baikanlah tuh dengan snack. Dikasih snack. Oke. Jadi orang itu emang Iya tuh. makanan itu selalu nomor satu dah. Nomor satu. Menyatukan. Karena ada beberapa hal yang dia tidak selesai dengan kata maaf, tapi selesai dengan makanan. Tapi benar sih, benar itu. Di aku berlaku. Makan aja dulu, Iya, ntar bener. juga selesai kok Selesai. masalahnya. Kata orang tuh perut kenyang dulu. Iya. Bisa mikir nanti. Betul. Otak tuh kan salah satunya di perut ya mungkin dah sih. Iya, Harus keisi dulu. Betul. Kalau bahasa Jambinya tuh Sumatera Tengah. Oh iya. Pikirin dulu. Jadi Sumatera Tengah aman, nah semuanya aman gitu dia. Tapi emang nggak semua hal bisa diselesaikan dengan maaf. Malah kadang dengan kata maaf tuh malah Nyebelin. memperburuk gitu kan, kayak udah deh nggak usah maaf deh. Kalau Itu mantannya An Ju-young kan? oh iya Kita maaf dia. si ini ya Sujong Pak Sojong tuh ya, Heeh. yang mantan 10 tahun dikenal. Tapi kepo nggak sih putusnya tuh kenapa ya? Apa ya kemarin? Nggak dijelasin kan? Nggak dijelasin. Kayak putusnya Cuman tuh diliatin kayak momen manisnya gitu nah. cuman kayaknya disimpulin An Ju-youngnya tuh emang udah kecintaan banget sama mantannya. Apa tuh? Maaf ya. Maaf semua, maaf guys. Nggak apa-apa, maaf. Terus. Iya kan? Nggak dibenerin dulu. Nggak apa-apa. Santai. Terus. Terus benerin dulu. Kru. Terus.
Lanjut. Nah, kan dia kayaknya tuh udah kecintaan banget kan. Makanya pas putus tuh sulit gitu loh ketemu lagi. Biasanya kan orang tuh kalau udah lama menjalin hubungan, udah saling sharing satu sama lain gitu kan. Udah klik nih 10 tahun berlalu, ketemu lagi. Itu kayak enggan kan. Jadi ternyata dia tetap nggak nyaman. Awalnya kan dia denial kan, mengambil kasusnya. Ternyata ya benar si Kang Heji bilang tetap nggak nyaman, makanya Ditambah itu ternyata suaminya sengaja kan. iya malah dikomporin sama Itu kurang ajar sih sebenarnya. Benar. Sengaja. sama Oh, lanjut. Nggak apa-apa, lanjut. Terus sama siapa? sama ini dia kan akhirnya dia bisa berdamai dengan mantannya setelah bertemu. Maksudnya kan Nggak apa-apa. Lanjut. Sama siapa? Sama siapa? Ayo ketawa dulu. Sama siapa? Rasain dulu. An Juyongnya kan akhirnya pada akhirnya An Juyong ini bisa nerima masa lalunya setelah berbincang lagi. Kan nggak ada kata maaf di situ kan? Ya tapi itu kayak An Juyong kayak udah ikhlas gitu nah. Iya. Dia bilang kalau ada kabar baik kabarin dah. Iya, itu lebih dewasa caranya. Emang ini nih cinta dewasa dah. Cinta. Ya, aku Kisah suka. cinta dewasa nih ya. Soalnya kan yang pas mantannya bilang maaf di ruang itu rapat, malah An Juyongnya bete kan, sebel kan. Ini kayak nggak ada yang perlu dimaafin juga, maksudnya kan udah berlalu gitu. Kalaupun maaf juga nggak akan mengulang kisah kita yang 10 tahun itu kan. Nah makanya Tidak. Hah? makan selesainya juga makan. Tidak semua masa lalu itu bisa kita dibawa. Tidak semua masa lalu itu bisa kita bawa di masa depan. Ya Oke, jadi masa lalu. Bye. nggak jadi pelajaran dong. Jangan Jangan dilupain bye. Kak, Enggak masa lalu. dilupain. Enggak. Tetap ingat aku. Iya, tapi jadiin pelajaran berharga itu yang datang dari masa lalu. Kan pengalaman adalah guru terbaik. Iya. Iya kan? Tapi rasa bencinya jangan disimpan, akhirnya Ya, jadi racun. Enggak. Aku Iya. pengen malah ketemu. Lihat, hai, oh ternyata kamu udah itu ya. Wow. Gitu sih. Ini backstory dari dia ya. Like, Di episode 7 Kak, akhirnya An Juyong sama Kang Heji jadian. wah. Nah, setelah sekian lama nih Ya, dia jadian. si keras kepala dan si hati ceria itu jadian ya, Changwon. Shangwon langsung kayak puk gitu nah. Ya udah, kasihan sih. Adalah perubahan dari An Juyong juga kok. Dari Kang Heji berpengaruh juga ya. Mereka saling dewasa kan, karena hubungan mereka akhirnya kalau memang dilanjutin tapi dengan An Juyong yang lama, kayak Hiji lama itu bakal toksik. Iya, benar. Kayaknya gara-gara ini dah Kang Heji itu ngasih kodenya lebih jelas sekarang. Iya. Dia Lebih jelas, gitu. Lebih berani gitu. Lebih berani emang. karena dia ngeliat An Juyong ini nggak mulai nih Heeh. soalnya. Jadi ya udah aku aja deh gitu. Oh, gitu. Gitu Iya. Kak, dia ngasih An Juyong bilang dak besok-besok kalau misalnya suka atau gimana dak langsung aja kasih tahu gitu. Supaya dia tahu terus langsung dikasih kode gitu. Di mana An Juyong? Sini. Karena kan ya walau bagaimanapun Kang Yeji itu kan cewek ya, jadi dia tidak akan memulai sebanyak itu. Dia cukup ngasih kode biar tetap si An Juyongnya memulai. Oh iya. Tuh, jadian ya. Tapi kodenya itu langsung loh Kak. Langsung banget ya? Itu bukan kode sih. Langsung di kiss gitu. Ya, kan ada enggak, paku. itu bukan kode lah. Langsung di kiss Ngasih terus An tahu Juyong langsung dengan balas. cara. Udah, berarti udah jadian. Wah itu mah watermark. Kan dikasih tanda emang tanda resmi. oke. Kamu punya aku nih. Kirain watermark apa nih? Kayaknya aku nggak bisa deh jalanin itu tipsnya. Aku nggak jalani tips itu ya. Tapi kan udah banyak dia kode-kodeannya. Iya. Iya. Dia kan setelah jadian Kak, besok paginya itu orang tua Kang Heji ada kasus Apa tuh? ditangkap polisi tuduhan itu penipuan Iya. investasi gitu nah. Tapi emang bapaknya Kang Heji itu emang muka-muka villain kan. Ini maaf Iya. ya. Dia Tapi di emang drama bukannya lain. sering main film. Ya kan di drama lain mainnya iya, villain villain terus kan. kan bapaknya Kang Heji itu. Ini kasusnya penipuan. Penipuan Tapi bener gak itu? enggak Oh, itu salah jebakan gitu ya? jebakan. Hmm.
Terus yang jadi pengacaranya juga An Ju-young. Oh. Emang sengaja dipilih. Dipilih Kang Hye-ji. Padahal bapaknya pengennya waktu itu Kang Hye-ji dah. Enggak, malahan gak mau ketemu Kak. Oh, yang Bapaknya tuh bener-bener- kayak malu nunjukin sisi lemahnya sama Kang Hye-ji gitu nah. Tapi ada loh waktu obrolannya Kang Hye-ji pulang ke rumah. Hmm. Kalau ada apa-apa nanti aku bakal jadi pengacara Oh, wanita. oh. Ternyata bapaknya nggak mau ya. Gak mau. Tapi di situ kelihatan nggak sih jadinya empat temannya itu ngebantuin Iya, Kang ngebantuin. Hye-ji. Itu kayak Ketemu sama Iya. semua saksi-saksi yang ternyata penipu juga. Iya. Aduh. Dia punya korban sebagai saksi tapi dia penipu. si Bal. Jadi itu bisa diambil kesimpulan, bukan kesimpulan sih, apa ya, intinya tuh kita tuh nggak apa-apa dunia nggak baik-baik aja asal ada temen, ya Asal kan? ngomong, asal Iya. bicara. Asal nggak sendirian sebagai manusia ya. Kalau kita kan tetap terpautnya sama yang maha kuasa tuh, kita nggak pernah sendirian. Tapi kalau selama masih ada orang yang bisa diajak ngobrol gitu kan, kita nggak harus ngeluh nih sama nih orang. Tapi kalau pas ada masalah, ada orang tuh kayak kita masih bisa merasa baik-baik aja. Ditambah lagi makan Wah, Makin Bener, lah bener. sehat. sehat tapi Kan iya. kan sakit itu juga harus punya tenaga dah. Iya, Stres sehat juga harus dan punya menyenangkan. tenaga kan. Iya, bener. Stres juga harus punya Sedih juga butuh tenaga. tenaga, makanya makan. jadi kalau kalian sedih, Jangan sampai Mani. lupa makan. makan Makan dulu biar energinya nambah. Beras sedih lagi lah. Lanjut Habis itu lah. kalau tetap nggak bisa ya makan orang. Jangan Terus dicontoh. apa lagi ya kira-kira ya? Apa lagi? Pas di akhir itu Bae Munjong lagi Kak bermasalah. Hah, kenapa? Dia kan hamil dah. Nah terus suaminya itu kayak kasih saran supaya Bed rest. izin Oh, bed izin rest kan? cuti gitu nah. Nah sama bosnya dibilang kalau belum pernah nih ada yang izin cuti. Di kantor. Oh di kantor dia biasanya langsung resign. Nah, berarti memang Bae Munjongnya doang ya yang baru nikah. Berarti Hasanggi emang belum nikah ya? Hasang tapi kan beda firma Kak. Kalau Hasanggi nikah juga kan dia nggak bakal cuti ya? Iya enggak, dia ngapain Enggak, cuti? dia ngapain Hamil. cuti? Tapi kan katanya di Korea tuh ada cuti untuk ini. Oh iya di Misalnya Korea istrinya ada kan cuti untuk kayak suami Ngurusin dampingin istri ya, kan. Nah mendampingin istrinya melahirkan sampai bisa mandiri ngurusin anak. Ada Kak? iya Cuti ada. suami Cuti namanya. suami. Itu penting juga sih sebenarnya. Iya. Iya, Indonesia harusnya tuh ada. kayaknya butuh lah. Butuh Kan tuh. ngurus anak kan bukan cuma Kalau nggak istri diterapin kan. di Indonesia minimal di kantor kita. Dia di kantor ini butuh pendampingan untuk Tapi kan gitu. Pak, Oh my Kim, God. ACC. boleh Pak? Jadi tuh Enggak maaf Pak. Nah jadi itu bakal jadi masalah Kak ke depannya. Urus masalah Tapi- izin gitu. masalahnya Bae Munjong sama atasannya, Iya sama suaminya. Tapi Bae Munjong setuju nggak dengan usulan suaminya? setuju. Setuju kan? Ya ya. Soalnya dia tuh agak aktif ya, lari-larian. Takut juga kan ini kayak Kan lagi mengganggu hamil kamu muda juga kan ya. Dia Aduh. itu Kak lucunya dia yang pas di kereta ada bapak yang gemuk gitu duduk di kursi. Ibu hamil gitu. Terus Oh, iya. disindir gitu. Bagus. Mm. Bagus tuh. Karena apa sih itu Bapak kayak Hamil colok berapa? nih matanya. Kayak hamil berapa bulan gitu duduk di kursi itu. Iya. Itu oh iya ini juga Mel, An Ju-young sama Kang Hye-ji kan juga dapat kasus. Iya, Bersama. Iya, itu. itu. Klub di- yang di klub itu ya. Oh, itu sebelum jadian. Pas menjadian Sebelum ya. jadian. Heeh. Untuk pertama kalinya ada kasus yang ditangani bersama ya. Heeh. Iya. Tapi seru juga sih kalau Situ kayak kelihatan An Ju-young belum pernah ke klub gitu nah. iya itu Gini, Mana pakai bajunya jazz jas banget ya. gayanya bapak-bapak banget. Gitu ya, dia soal kamu butuh disc jockey kan. What? Dia aja nggak ngerti masuk klub tapi nawarin pula. Aduh, bang. Itu lucu sih ya. Itu lucu. Maksudnya keren. Padahal Kang Hye-jinya udah effort. Udah baju pakai yang- gaun gitu dah sih. Gaun pesta yang itu. Pakai jas. Ini bapak-bapak satu kaku amat lagi. Nah, ya seru-seru ini udah di episode 8, berarti 4 episode lagi kan. 4 episode lagi tamat. Nah, kalau dari kamu Mel, kira-kira kamu nunggu apa yang harus banget tuntas?
mau ending nih, kamu nungguin siapa dari 5 itu? Kayaknya di itu kasusnya Bae Munjong mau naik izin itu tadi. Terus An Ju Young juga bagian keluarganya kan belum diungkap kak. Oh iya dah. Dia kan tinggal sama keluarga, tapi kayak bapaknya tuh sekilas gitu nah Iya, kelihatan. Terus sama Changwon, dia bakalan kemana sih? Ya, Bakalan tetap jadi pengacara atau kayak keluar gitu? betul. Karena kan kalau si ke Anju yang ini dulu ya, dia tuh masih tinggal sama orang tuanya. Iya, satu-satunya kan. Ya kan. Biasanya kalau di Korea itu kan udah sekolah, kuliah aja udah dilepas kan ya. Iya. Nah ini dia udah kerja masih tinggal sama orang tuanya. Jadi kayak mungkin ada backstory yang sangat-sangat dalam yang bakal diungkap di ending. Itu harusnya diungkap sih. Sama kayak Changwon, aku juga nungguin Changwon, lebih ke Changwonnya. Karena bener tuh kata Meli, dia tuh bakal memilih kemana. Apakah dia akhirnya menggunakan privilege dari bapaknya yang kaya raya itu dan akhirnya mendirikan firma hukum sendiri untuk menjadi pengacara yang berguna. Kalau dia ngandelin kantornya dia tidak bisa mewujudkan mimpinya, dia mewujudkan sendiri dengan cara privilege dari bapaknya kayaknya. Mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Atau dia tetap bertahan aja di situ. Tapi Atau nanti- mungkin Anju yang buka firma kak. Nah, bisa juga ya, tapi Juga tuh. ya ibu itu gagal lagi deh mimpinya, intinya gedung hukum itu. Oh, Kalau misalnya Anju yang keluar, pasti keluar semua. Aku malah kepo di endingnya itu gimana firma hukumnya sih yang dibangun ini. Endingnya karena kan itu 5 kepala ya? 5 kepala nggak Empat. sih? 4 ya? Empat 4 firma. kepala, penasehatnya ibu itu. mm-mm. Ya benar kata Meli kalau An Ju Young yang keluar, tapi nggak mungkin juga sih, karena kan ini mereka kan terikat dengan ini, dengan kepala masing-masing juga deh. Tapi kan Anju yang memang punya mimpi untuk mendirikan firma. Enggak sih, Enggak sih, bukan bukan mimpi sih. Emang Ada- diceng-cengin sering dah, tapi dia udah mau. Dia mampu sebenarnya untuk mendirikan firma hukum. Siapa tahu dia setelah sama Kang Hyeji, dia akhirnya terbuka tuh inspirasi gitu kan. Oh, boleh nih aku buka firma hukum sendiri gitu. Nah, nanti kalau si Anju Youngnya keluar, jadi pengaruh dong sama teman-temannya. Jadi kayak aku ke Anju Young aja nggak sih? Ya apalagi Cha Chang-won ya. Iya. Udah lah, Mau kasih banget tuh. dia berguna. Pas Sangki juga kak, kayaknya pimpinan dia tuh kayaknya naksir lah Oh sama Sangki. Itu yang iya dah, itu kan Kalau kayak lain Sangki mungkin sama pimpinannya dia. cinta dalam diam gitu ya. Endingnya ya kita mau tahu tuh gimana Aku ya. sebut namamu dalam doaku. Doa mana? Enggak, itu yang Hasanggi ya, Ya, bukan Hasanggi. siapa-siapa. Kita lagi bahas Hasanggi kan. Iya benar. Fokus, Kalau fokus. Cha Chang-won itu emang sih mau tahu dia terakhir ini bakal dapat kasus yang ini enggak? Yang Iya, serius iya, gitu jangan. kan. Serius enggak? Akhirnya dia menangani kasus lagi enggak ya gitu kan. Yang serius ya ini. Sejauh ini baru satu dah sih. Ini satu Yang serius satu. kasus penipuan kan. Iya. Yang gagal, kalah sih. Yang bukan kalah, gagal. yang Dia kalah. kalah. Karena kan katanya pengacara tuh walaupun kalah belum tentu gagal. Menang juga belum tentu berhasil kan. Tergantung kasus yang dia tanganin dan kliennya dia di posisi apa kan. Ya Changwon harus bahagia sih, dia berhak dan layak bahagia. Semuanya. Ya, untuk semua Changwon yang ada di dunia ini ya. Come here. Aduh, apa sih kita nih? Dari tadi Cha Chang-won juga iya. Iya. Si An Ju Young juga iya. Suaminya Bae Munjong juga iya. Mauan. Astagfirullah. Tapi nggak apa. Satu-satu kan 3 ya? Tuh 2 3. Tapi kan yang belum punya itu siapa? Sanggi. Changwon. Sanggi belum punya. Oh iya. Sanggi itu juga perlu dikulik loh. Iya. Dia menarik, dia cukup unik ya, walaupun seleranya klasik gitu kan. Bapak kakek, aku mau dong diangkat jadi cucu. Jadi kayaknya dia juga harus mendapatkan dia tuh kurang ceria karena mungkin apa ya, ada hal yang belum bisa membuat dia ceria gitu loh. Ini dia juga Dia kan prinsipnya itu kak, uang adalah yang paling penting. Pada akhirnya uang paling penting gitu nah. jadi dia nggak butuh yang lainnya, jadi dia cuma butuh uang. Tapi
penasaran aku jadinya gara-gara si Changwon. Dia tuh transfer siapa sih? Oh iya, bener. Yang duitnya banyak iya. itu. Jangan-jangan istrinya kan? Dia tuh udah nikah Masih Masih ya, masih garap. masih ya. Siapa tahu loh plot twist kan. Masa iya sih selama ini gak ada plot twist? Dari episode 3 ke 8 apa plot twistnya? Bae Moon Jong kan baru Bae Moon Jong ternyata yang ternyata udah yatim. nikah. Iya udah nikah. Itu Terus doang. Kang Heji yang ternyata yatim piatu. Iya, 2 itu doang plot twistnya. Biasanya TVN ini pengepul plot twist kan. Kita nggak tahu endingnya gimana Ini nih. 8 ya. Berapa episode? 9, 10, Atau 11, siapa 12, tahu 4 emang- lagi. 4 lagi deh, 4 lagi. 4 lagi tamat. Siapa tahu ya. Ini enggak sih, ini agak konyol. Plot twist terkonyol. Siapa tahu karena profesional, Hasangi sama Tasanya itu emang beneran suami istri. Iya. Ini ngawur ya. Ini ngawur, Ini udah ngawur. paksa ya. Ini ngarahin PDNIM-nya aja biar dia bahagia. Mau daftar deh jadi. Sama si Changwon tuh kasih lah siapa kayak gitu. Aku juga boleh jadi cameo Tuh kan semua. buat Changwon. Kamu mau jadi cameo siapa, Mel? Sanggi. Terlalu dewasa dah sih pengacaranya untuk kami. Oh, tidak aku aja deh aku. Dia nggak mau Berarti berarti. nggak apa-apa sama Changwon. Kamu Changwon. Menemani Changwon di dalam sisa hidupku ini aku nggak apa-apa. Aku Hasangi aja deh nggak apa-apa karena kan dia agak sedikit ini ya dengan Kami jadi Aku itu yang ini. kayak sepupunya Kang Heji aja lah. Cantik. Tapi kalau misalnya aku Beda. Enggak, kalau aku sama Sanggi nanti kayak ponakan sama Oom enggak? Iya, makanya aku aja. Soalnya kan kalau Changwon itu dia ceria ya, aku butuh orang-orang yang ceria gitu dalam hidupku yang menghibur. Tapi dia banyak omong nggak sanggup dah. Kan aku nggak apa-apa sih. Sanggup. Banyak omong. Sanggup. Dia banyak omong. Ya, nanti bisa aku bungkam. Ah, dia ada caranya. Ya, kita mencari tahu kekurangannya dia. Kita jadikan benteng pertahanan. Oh iya, Jadi perasaan kita mau perang atau apa sih? Meli licik dia. Aman. Dia ngambil Licik aman. dia. Ya. Oh, aku tahu dia pengen deket sama An Juyong nih. Pasti. Merebut Sepupu ya. adalah maut. Aduh, Oke, Tapi itu aku ya. kalau jadi adiknya Bae Munjong nggak apa-apa. Semuanya aja lah. Aku mengidam-idamkan kayak Bae Munjong tuh sosok yang inspiratif loh. Dia sebagai perempuan tuh dia nggak menye-menye. Iya, dia bekerja Dia keras kuat, gitu. ya kan, mandiri gitu loh, walaupun ada suami dan penyayang gitu kan, dia tetap mandiri, tidak mengandalkan bergantung sepenuhnya dengan suaminya. Gitu. Bener banget. Realistis lagi dia kan, walaupun gerasak gerusuk, lari-lari sana sini. Banyak pertimbangan juga orangnya dia. Iya. Keren. Nonton ya, harus banget nonton. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. See you next video. Ngotain drakor. Ngotain Ngotain aja aja gak gak sih? Bye.